Istilah servo mechanism sebenarnya lebih dikenal di dunia teknik, yaitu suatu proses loop tertutup untuk mengkoreksi proses secara terus-menerus agar tetap dapat menuju target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh peluncuran peluru kendali, ini menerapkan teknik servo mechanism, di mana ketika target telah dikunci, maka gerakan peluru yang mulai melenceng akan direvisi ulang sehingga kembali menuju arah semula. Proses revisi ini berlangsung terus-menerus sampai dengan akhirnya peluru kendali tadi tepat mengenai sasaran yang telah ditetapkan. Apa hubungannya dengan perilaku manusia? Sangat berhubungan erat. Dr. Maxwell dalam sebuah karyanya bukunya yang berjudul Psycho-Cybernetic yang menyoroti peran besar dari self-image dan habit dalam kesuksesan seseorang memperkenalkan penggunaan istilah servo mechanism ini untuk menggambarkan gerakan kecenderungan manusia. Pada dasarnya dalam kehidupan ini, setiap orang bergerak dengan prinsip servo mechanism, alias terus-menerus melakukan koreksi sehingga sesuatu yang digariskan terjadi. Di mana proses koreksi ini berlangsung dengan keterlibatan seluruh kesadaran holistik manusia, conscious dan unconscious. Jika seseorang sudah digariskan untuk sial, maka apapun yang terjadi cepat atau perlahan tetapi pasti, maka proses servo mekanismenya akan menuntun seseorang untuk menuju kondisi sial ini tanpa bisa ditolak sama sekali. Demikian juga jika seseorang digariskan untuk beruntung, maka servo mekanisme ini dengan mudah akan membawanya ke keadaan yang seharusnya, yaitu beruntung. Semua yang akan dialami dalam hidupnya ini telah digariskan seakan ciptaan semesta, tapi sesungguhnya ciptaan dia sendiri. Suka atau tidak suka, servo mekanisme ini akan membawa kita ke sana dengan cara yang sangat cerdas, bahkan dengan cara yang seringkali tidak terduga. Jadi kini menjadi lebih jelas. Jika sesuatu saat ini kita berkeinginan untuk mencapai sesuatu yang biasanya dalam hal ini hal-hal yang indah dan menyenangkan, lalu di dalam perjalanannya seakan-akan kita sudah semakin mendekati hal tersebut, tetapi tiba-tiba di akhirnya semua berbelok. Maka jangan menyalahkan siapapun, karena servo mekanisme dalam diri kita lah yang bekerja. Loh, kok gitu? Jadi artinya hidup kita sudah digariskan dan kita tidak dapat keluar dari garis ini. Apakah ini yang disebut nasib atau takdir atau apapun istilah sejenisnya? Tentu saja tidak. Pembahasan ini tidak ada sangkut pautnya dengan nasib dan takdir yang jelas sudah memiliki ahli tersendiri untuk membahas hal ini. Pembahasan di sini justru akan menyadarkan kita adalah pembuat garis tersebut. Dan tentu saja kita pula yang dapat merubahnya. Tentu saja jika Anda percaya dan berminat, maka video serial ini bermanfaat akan memberdaya maksimum hidup Anda. Servo mekanisme akan menuntun seseorang untuk selalu mencapai sesuatu yang telah digariskan dengan berbagai cara yang teramat sangat cerdas. Lalu siapa yang membuat garis ini? Ini harus kita ulangi lagi. Yang membuat garis ini tidak lain adalah sosok yang juga terdapat dalam sisi manusia yang dikenal dengan nama habit dan belief system. Kita tidak akan pernah dapat lari dari habit kita dan belief system kita sendiri. Dalam konteks praktis sehari-hari, apapun yang kita peroleh dalam kehidupan kita ini hanyalah ekspresi dari seluruh kemampuan kita yang telah mencapai tingkatan unconscious competence. Sebagai contoh, jika kita pernah mengalami kegagalan dalam suatu aspek kehidupan, katakanlah bisnis, maka kegagalan-kegagalan berikutnya akan cenderung untuk memperkuat self-image dan belief bahwa kita adalah ahli kegagalan bisnis. Itu jadi seakan-akan jadi habit. Lalu sampai dengan batas tertentu kegagalan bisnis ini akan menjadi skill dan melekat dalam diri seseorang tersebut alias sudah mencapai tingkatan keahlian unconscious competence. Lalu sejak saat itu bergeraklah langkah dia yang dipandu oleh automatic guided system yang bergerak dalam pola servo mekanismenya. Setiap dia berbisnis pasti merugi sehingga dia frustrasi karena kegagalan adalah ahlinya dia. Apapun dalam kehidupan ini, jika telah sedemikian mudahnya mencapainya, maka sesungguhnya kita sudah menjadi ahli alias berkemampuan. Kita telah mencapai tingkat unconscious competence. Sekarang, kita list pertanyaan di bawah ini. Apakah Anda pribadi yang selalu beruntung? Apakah Anda selalu didera sial yang tak berujung? Apakah Anda gampang memperoleh pinjaman uang? Apakah Anda selalu ditolak saat meminjam uang? Apakah Anda selalu sehat? Apakah Anda mudah mencari sahabat? Apakah sangat mudah Anda mencari musuh? Apakah Anda sulit mencari uang? Atau uang selalu mendatangi Anda?
Apakah Anda selalu ditolak oleh lawan jenis Anda? Apakah Anda seorang yang sangat mudah memperoleh pasangan? Apapun itu, kemampuan arahnya menunjukkan bahwa Anda telah menjadi ahlinya secara unconscious competence. Servo mekanisme Anda akan selalu berproses untuk menciptakan hal tersebut. Nasib manusia, baik atau buruk, tertulis di habit, di servo mekanisme, dan di belief systemnya. Bagai blueprint yang selalu mengawali suatu perwujudan dan semuanya Anda yang mengendalikan. Sekali lagi kita ingatkan, servo negatif harus kita buang, servo positif harus kita tambah. Hurrah!